tanya, Bu Aisyah, bagaimana supaya rumah jadi surga? Rupanya menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang tenang, penuh mawaddah dan warahmah, perlu belajar. Ya, perlu belajar. Nah, saya menikah 9 Februari tahun 1992. Saya orang Bugis Makassar. Ada orang Bugis di sini? Nya. Waku ogi. Masya Allah. Kalau suami saya orang Klaten. Ada orang Klaten di sini? Makanya tadi terima kasih diajak makan di Klaten Indah. Saya kaget juga di Manokwari ada rumah makan Klaten. Alhamdulillah. Nama saya Aisyah Dahlan. Dahlan itu nama ayah saya. Kalau suami saya namanya Dr. Priyanto Sismadi. Waktu di awal pernikahan dia tanya sama saya, kamu kenapa tidak pakai nama saya? Ibu-ibu lain sering pakai nama suaminya. Saya bilang sama suami, ayah, waktu itu saya panggilnya ayah, ya atau mas. Dalam Islam, nama perempuan sampai mati menyandang nama ayah. Terus dia tanya, kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Saya hanya tahu hikmahnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kalau ganti suami nggak usah ganti nama. Nah, itu. Gimana Bu? Setuju? Oh setuju. Setuju malah. Makanya wanita dalam Islam tetap menyandang nama ayah. Kecuali mungkin di dalam ya acara-acara kenegaraan biasanya kita menyandang nama suami dengan depannya nyonya. Kalau saya mungkin nyonya Priyanto Sismadi, tapi Aisyah tetap Aisyah Dahlan ya. Baik. 92 sampai tahun 2006 saya sering bertengkar. Padahal awalnya cinta. Tapi kenapa setelah 3 bulan menikah ada saja yang kita tidak cocok. Betul Bu? Oh, kencang sekali betulnya. Barulah tahun 2006 ada sebuah ilmu ya. Ini slide-nya nyala ya? Oh, nyala ya. Ilmu namanya ilmu otak ya. Ilmu otak ini meneliti tentang otak manusia. Ternyata setiap otak beda-beda. Setiap otak beda-beda ini. Ya. Otak laki-laki beda, otak perempuan beda. Nanti lagi ada otak anak kecil beda, otak orang dewasa beda, otak lanjut usia beda. Ya. Di situ baru saya tambah faham ya. Firman Allah tentang walaisa dzakaru kal untha, tidak sama laki-laki dan perempuan. Baru saya tambah faham walaupun sebetulnya kami sudah menjadi dokter saat itu. Ya. Apa yang ada perbedaannya? Kita lihat dulu gambarnya, mudah-mudahan kelihatan gambarnya. Kalau enggak kelihatan juga rasakan saja. Coba pegang dulu kepalanya. Iya. Ibu, ada otak kah? Ada. Takut lupa. Kadang orang lupa punya otak. Anak sekolah baru ingat punya otak kalau mau ujian. Ibu-ibu ingat punya otak kalau apa, Bu? Astagfirullahaladzim, kita pegang otak kita ya. Nah, rupanya otak ini Allah bagi dua. Mungkin ibu sering dengar saya sharing-sharing di media sosial ya. Cuman kalau di media sosial sering dipotong-potong. Kadang potong-potongnya nggak tepat. Jadi salah tangkapnya. Itulah maka saya terima kasih panitia mengajak saya ke sini. Bapak Ibu dapat di media sosial kita bisa sambungkan supaya lebih paham ya. Otak manusia Allah bagi dua, ada kanan, ada kiri, ya. Bagi duanya persis garis hidung ke atas. Coba rasakan dulu, hidungnya pegang, naik ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Nah, tidak ada kaitannya dengan rambut belah pinggir. Jangan merasa ibu ada rambut belah pinggir, kanan kah, kiri kah, otaknya kicri sebelah. Tidak, dia di tengah, ada kanan, ada kiri. Yang luar biasa adalah Allah ciptakan ternyata
Ada perbedaan di dalam otak ini, Ibu. Ya. Jadi Bapak, kita punya otak sama, tapi dalamnya ada yang berbeda. Ya. Yang berbeda pertama kali apa? Ini ada penelitian tahun 99. Beda tempat, lokasi bicara dan bahasa. Ya. Untuk bapak-bapak atau laki-laki, Allah ciptakan lokasi bahasa dan bicaranya di otak kiri belakang. Coba pegang dulu otak kiri belakang Bapak. Ibu juga coba pegang dulu otak kiri belakang. Nah, laki-laki di daerah otak kiri belakang. Perempuan Allah ciptakan otak bicaranya kiri belakang ditambah kanan belakang. Coba pegang Bapak. Biar Bapak tahu tempat bicaranya perempuan. Kiri dan Masya Allah. Ini yang mendasari perempuan lebih pandai bicara, lebih banyak bicara, dan bisa bekerja sambil terus bicara. Betul Bu? Itu karunia Allah. Ya, karunia Allah. Bukan berarti lebih unggul, bukan. Malah sesungguhnya memang perempuan Allah ciptakan untuk mendampingi laki-laki. Karena Nabi Adam alaihissalam diciptakan pertama kali oleh Allah. Nabi Adam alaihissalam laki. Barulah Siti Hawa, perempuan, untuk mendampingi Adam. Jadi kita juga perempuan diciptakan oleh Allah untuk mendampingi laki-laki, mendampingi, ya, mendampingi. Kalau mendampingi berarti posisinya di mana? Samping, ya, di samping. Nah, otak bicara ini masuk di Indonesia ilmunya baru tahun 2006. Saya 2006, walaupun sudah dokter, suami juga sudah dokter, baru tahu juga kalau otak bicara secara anatomi beda. Laki-laki kiri belakang saja, perempuan kiri dan kanan. Terus dihitung-hitung sama ilmuwan, dihitung. Laki-laki karena otak bicaranya kiri belakang, maka laki-laki dalam sehari mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuhnya. Kalau dijumlahkan bapak-bapak ternyata bicaranya per hari cuma 7.000 kata Bapak. Bapak juga ada yang pemikir. Bapak yang pemikir cuma 5.000. Ada juga bapak yang suka bicara atau namanya pembicara. Itu bisa 9.000. Tapi rata-rata 7.000 Bapak, ya. Ibu karena otaknya kiri kanan bicara, maka setiap hari 20.000 kata. Juga ibu yang pendiam. Yang pendiam 16.000. Tetap tinggi. Yang senang bicara atau pembicara, perempuan pembicara 24.000. Dan penelitian mengatakan perempuan bila dalam sehari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Bapak, mohon maaf Bapak ya. 16.000 itu Bu, sudah sama gerakan badan. Ibu tidak banyak bicara, tapi banyak mapat tasak kalau orang Makassar bilang. Banyak apa? Bebenah-benah. Ya, kalau bahasa sini apa? Merapi-rapikan barang itu, walaupun tidak ngomong, tapi tangannya merapikan, setrika, lipat-lipat baju, sama juga. Itu dihitung-hitung 20.000 semua. Ya, ini. Kenapa perempuan Allah kasih lebih banyak? Wallahu alam, karena Allah yang lebih tahu semuanya. Hanya hikmahnya nomor 1 adalah memang ibu adalah pendidik pertama dan jadi bicaranya harus lebih banyak, ya. Tapi karena ini juga sering bertengkar antara suami istri. Mudah-mudahan di Manokwari tidak seperti di Jakarta ya. Jakarta itu Pak, suami-suami pulang karena ada ganjil genap di sana. Jadi kalau harinya genap bawa mau rumah baru jam 11 malam. Karena jam 9 malam baru boleh dia tangkap polisi. Jam 11 malam, jam 12 malam.
Istri di rumah senang suami datang. Tapi mulai tidak senang gara-gara apa? Sewaktu suami datang, istri saking maunya bicara, karena tadi pagi baru keluar 10.000. Belum 16.000 toh? Nah, suami datang, oh senangnya dia ya. Apa dia bilang ya? Ya bapak kan gitu ya. Iya, itu tadi ada acara ya Allah, saya temu teman-teman SD lamanya. Ih, kan gitu ya kalau kita cerita ya. Dan suami cuman jawab, Di sini juga begitu kah? Begitu juga? Oh, sama ya? Baru mengerti kenapa laki-laki malam hari susah bicara, karena 7.000 kata sudah habis di kantor. Dapat Dulu saya marah, makanya rumah nggak jadi surga, berantem saja terus. Apalagi kalau saya pergi ke kantor suami siang-siang, saya lihat suami di kantor, dia bicara terus. Jadi mulailah perempuan baper. Dalam hati saya bilang apa? Kalau di kantor aja ngomong, kalau di rumah aja sama bu. Rupanya itu sifat kita perempuan ya. Iya. Tapi saya baru mengerti mengapa malam hari cuman sedikit kata-kata pada laki-laki. Ya. Guru laki-laki dan guru perempuan pagi hari sampai sore hari semua bisa tapi malam hari Pak Guru sudah diam, Bu Guru masih bicara. Karena kita 20.000 kata Pak. Para ustadz, teman-teman pendakwah juga begitu. Ustadz laki-laki dan ustadz perempuan juga begitu. Makanya pernah saya diundang di acara perkumpulan istri-istri ustadz, barulah mereka mengerti kenapa suaminya kalau pulang susah bicara, tapi kalau sama jamaahnya dia bicara. Begitu mereka. Setelah saya kasih tahu ini, mereka baru paham dan akhirnya mengerti. Ya. Jadi kalau mau bicara agak panjang dengan suami, harus di siang hari. Bisa ibu? Baku bicara sama bapak siang hari bisa? Alhamdulillah. Jakarta kadang tidak bisa. Seminggu sekali saja ketemu suami istri siang hari susah. Sebulan sekali susah. Apalagi yang LDR. Waduh, susah sekali. Ada yang LDR di sini? Oh kasihan. Ibu yang susah ketemu suami siang hari, sabar. Tunggu suami pensiun. Insya Allah tiap hari buat ibu. Siap-siap saja. Karena banyak ibu-ibu yang suaminya pensiun dia kaget. Ya Allah katanya. Dulu tidak mau bicara, sekarang bicara terus. Ya, karena 7.000 kata sudah tidak pakai lagi di istrinya. Ya, paham ya tentang ini ya? Boleh? Iya. Tidak usah marah lagi. Kalau ibu sekarang kan semua komunikasi lebih sering pakai gadget, pakai HP ya. Lebih sering pakai WhatsApp. Lagi kalau ibu chat suami panjang itu suami cuman jawab oka. Nah, itu. Tidak usah marah lagi. Laki-laki bawah sadarnya walaupun belum belajar ini kata-kata. Karena memang jumlahnya sedikit. Oka. Dulu saya bu, SMS suami dijawab oka, marah, tersinggung. Waktu dijawab oka, handphone misalnya ini ya, dijawab oka, dalam hati saya bilang apa? Tuh kan, dia sudah tidak cinta lagi sama aku. Energi, karena belum tahu, tidak ada ilmunya. Sekarang, setelah tahu, dia laki betul suamiku. Pak bu, ok. Jadi tidak usah marah lagi. Bapak, mohon maaf, memang kami perempuan, karena stoknya banyak, kami tulis semua Pak, kami tulis semua. Bahkan ketawa saja kami tulis. Hehe titik titik, hehe titik titik. WK WK WK. Laki-laki sebelum dulu ada teknologi emoticon, itu susah tulis ketawanya. Kalau kita kan hehe, titiknya saja 1, 2, 3. Hehehe, 1, 2, 3. Dulu laki-laki kalau dia mau ketawa,
Apa dia tulis? HE angka 3. Sudah ketawa itu sebetulnya. Sekarang emoticon, tinggal pencet keluar ya. Emoticon terima kasih saja, laki-laki begini cukup 1. Kita perempuan 5. Love. Saking stoknya banyak bulan ini. Ya Allah ya. Ibu, kalau ibu malam hari cerita sama suami, terus suami cuma jawab, sudah, cerita saja. Supaya ibu tidur nyenyak. Bapak, kalau ibu cerita, bolehlah tambah sedikit ngangguk-ngangguk begini Pak. Walaupun Bapak tidak mengerti. Tapi uniknya, suami saya juga begitu. Besok paginya, suami biasa tanya lagi. Suami saya begitu tuh. Nanti kalau saya pulang, saya cerita tentang Manokwari malam hari, dia cuma jawab, Besoknya pasti dia tanya, bagaimana kemarin kamu di Manokwari? Laki-laki pagi-pagi ingin cerita lagi, supaya ingin menanggapi lebih panjang. Cuman banyak ibu-ibu kalau belum pernah belajar ilmu tadi ini, waktu pagi ditanya, jadi bagaimana kemarin? Kita merasa marah. Oh, jadi yang tadi malam kau tak dengar. Padahal suami dengar. Hanya pagi-pagi dia minta kita ulang supaya dia mau juga tanggapi dengan panjang. Karena 7.000 kata sudah ada lagi. Karena sudah bangun tidur. Ibu cerita saja lagi, karena 20.000 kata sudah ada lagi. Kasih keluar itu pagi-pagi barang 5.000 kah, 6.000 kah? Ibu ya, boleh begitu? Jadi jangan tersinggung gara-gara ini lagi ya. Ya, karena ini fitrah. Begitu memang laki-laki dan perempuan. Paham ya? Iya. Bapak juga, tolong kalau ibu cerita, kasih waktu, kasih waktu. Ya. Ada kata kunci Bapak kalau nanti supaya ibu cerita, begini Pak, kalau Bapak pulang, Bapak sudah santai-santai, langsung tanya ibu, Umi, Mama, Bunda, bagaimana hari ini? Atau tadi kerja apa saja? Itu saja kalimatnya Pak. Biarkan ibu cerita yang dari tadi pagi sampai malam, sehingga genap 16.000 kata, bisa tidur tenang, dan Bapak dianggap romantis. Perempuan gampang Pak, disuruh cerita aja 16.000 kata, kami sudah menganggap suami aku baik banget. Itu kuncinya Pak. Ya, dibelikan emas itu nomor 10. Yang penting tadi dikasih waktu untuk cerita.